Dinda, kenapa sih dari tadi ketak-ketik, muka ketekuk? Kenapa lagi? Memilah, aku tuh lagi nyari kerjaan, Nyari tapi aku kerjaan? nggak nemu-nemu yang oke. Selalu aja ada yang kurang. Kayak misalnya ini udah oke nih sama background aku, tapi gajinya kecil. Terus yang Padahal kamu mau tuh yang seperti apa sih, Vinda? Mau yang aku kayak aku gimana? tuh pengen yang sesuai Heeh. dengan sama passion aku. Oke, Terus job terus? desk-nya juga jelas, gajinya juga gede, dan kalau bisa sih ya deket dari rumah Mbak Mila. Tapi aku belum nemu yang benar-benar pas. Vinda, ya itu mah banyak mau namanya, nggak bersyukur sama yang ada. Aduh, susah Vinda, kayaknya harus realistis deh sekarang itu. Banyak loh yang susah cari kerja, tapi kalau kamu maunya banyak itu tuh repot sendiri, pusing sendiri kan? Malah jadi nggak tenang kan? Terus aku harus gimana dong Mbak Mila? Udahlah, kalau kayak gini mah memang paling bener nanya Ustadz Hilman. Udah siapa tahu dia punya solusi deh buat kamu. Kayaknya banyak banget masalahnya. Udah tanya aja ya sama Ustadz Hilman ya. Nanti kita tanya deh. Udah tutup laptopnya. Pusing lihat kamu ikut pusing. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa CNN Indonesia. Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan lancar ya sampai nanti berbuka. Pemirsa, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Spesial Ramadan. Masih dari kediaman Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Aduh Ustadz, bosen gak sih kalau kita samperin terus Ustadz? Enggak ya, dong. seneng ya Ustadz ya? Karena di antara keberkahan rumah itu saat Masya ada Allah. tamu yang datang ke rumah. Masya Allah. Dan amalan terbaik salah satunya adalah orang yang suka memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Masya Barang Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ya, asal dengan syarat sadar diri aja. tahu diri. Enggak. Tapi enggak, Canda. Masya Allah. Apalagi di beliau Ramadan. itu- Apalagi ya, di Ramadan. Masya Allah. Jadi beliau itu Masya Allah ya, sambutannya ke kita luar biasa. Udah kayak rumah sendiri sih sebenarnya ya. Nanti boleh Ustadz ya? nyuci sama nyapu. Boleh Ustadz. Insya Allah. Dan itu tadi ya penting ya, ini tuh di bulan Ramadan jadi Ya, terasa lebih, nggak tahu ya, lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Bisa silaturahmi juga sama Ustadz di rumah. Terus pahala silaturahmi itu kan juga luar biasa. Ditambah Masya Allah. lagi kita menyampaikan ilmunya Allah kan. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah ya Ustadz ya. Amin. Tidak hanya buat Ustadz tapi buat kita semua yang terlibat di Gapai Kemuliaan Ramadan. Masya Allah. Ustadz, bahasan kita ini menarik hari ini tentang kendalikan keinginan dan raih ketenangan dalam hidup. Kadang-kadang yang namanya manusia banyak maunya. Baru aja tadi kejadian, teman kita. mungkin bukan gibah kan? Bukan. Ini kan lagi Teman puasa kita, kan? lagi. Tapi memang Contoh ini ini untuk contoh. Asal jangan disebut Sebut saja. namanya aja. Sebut saja namanya Sebut Mawar. saja. Tapi tadi ada Ustadz, Ada? ada juga di sini. Jadi sekalian aja. Jadi memang banyak mau pengen kerjaan, maunya gajinya yang gede, deket dari rumah, fasilitas di kantor, bla 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 bla. Memang mungkin manusia memang banyak mau ya, tapi jadinya kitanya malah jadi pusing sendiri. Mau Iya. ini mau semuanya jadi apa yang kita punya sekarang, jadinya kita nggak bersyukur. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, di antara nikmat yang Allah kasih kepada kita itu adalah nikmat punya keinginan. Betul. Nikmat punya harapan, nikmat punya cita-cita. Dan itu boleh. Jadi kita itu boleh punya harapan. Yang tidak boleh berangan-angan. Berangan-angan. Bermimpi boleh. Yang tidak boleh adalah berangan-angan. Bedanya apa sih antara harapan, mimpi dengan angan-angan? Kalau harapan, mimpi itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan dibuktikan dengan tekad kerja keras untuk mendapatkannya. Itu harapan, mimpi, cita-cita. Tapi kalau angan-angan, kita ingin sesuatu tapi tidak dibuktikan dengan usahanya, dengan ikhtiarnya. Nah itu yang nggak boleh. Makanya mengendalikan keinginan itu
Bukan berarti tidak boleh punya keinginan. Tapi maksudnya mengendalikan keinginan adalah pastikan tujuannya apa, tapi hadirkan juga usaha kita untuk mendapatkan itu semua. Wa alaysa lil insani illa masa'a. Dan tidaklah Allah memberi kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapatkan. So kalau Ahilman ditanya, Aa, boleh gak kita punya keinginan? Boleh. Tapi buktikan juga dengan usaha kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan keinginan itu. Yang tidak boleh adalah kita punya keinginan, tapi kita tidak membuktikan dengan usaha dan ikhtiar kita. Itu yang tidak boleh. Oke, jadi harus pandai-pandai sebenarnya Iya. kita ini. Kita tuh sebenarnya mengindikasi ini tuh keinginan ataukah ini hanya angan-angan. Iya. Sesuai nggak dengan kemampuan kita Yes. untuk reach-nya gitu ya, ya. Betul, betul. Makanya tadi ketika Mbak Mila bilang, ada teman saya pengen gajinya segini, segini, segini. Boleh. Boleh aja ya. Boleh. Sebagai bentuk harapan, sebagai bentuk keinginan. Boleh. Tapi effort kita, usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu ada nggak? Kalau bahasa gampangnya, kita sadar diri nggak dengan diri kita untuk Iya. mendapatkan itu? Dengan kemampuan kita seperti apa juga ya. Karena ingat ya, kapasitas Allah itu selalu memberi kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. kebutuhan dan kepantasan. Itu kata kuncinya. Iya. Kebutuhan Harus dicatat ini. dan kepantasan. Jadi, mungkin Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Tapi pasti Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ini pesan untuk kita bahwa kadang dalam hidup kita lupa untuk mengukur apa yang jadi kebutuhan kita, tapi sibuk mengejar apa yang jadi keinginan kita. Nah, dari situlah nanti kita bisa memetakan seperti apa sikap kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Sehingga Allah pantaskan kita mendapatkan apa itu. yang kita inginkan. Ini menarik ya soal statement kepantasan. Ya. Karena kadang-kadang kitanya manusia nggak mau sadar diri. Ya. Kita merasa, ya Allah saya maunya ini, maunya itu, kok kenapa saya sudah berikhtiar, saya sudah berdoa, tapi kenapa saya belum diberi. Bisa jadi menurut kacamata Allah memang belum pantas kita mendapatkannya. Iya. Dan kita harus ya legowo, harus rito ya. Iya. Makanya gini, kalau kita meminta sesuatu, tapi Allah belum memberi apa yang kita minta itu, boleh jadi dalam pandangan Allah memang kita belum butuh. Belum butuh. Atau mungkin belum pantas. Masya Allah. Misal kita ambil case terkait rezeki. Saya memahami bahwa Ya. rizki itu bukan dikejar, tapi rizki yang mengejar kita. Gimana maksudnya? Rizki itu akan Allah alirkan dan akan Allah berikan tergantung daya tampung yang kita siapkan. Setuju. Sepakat. Kalau kita menyiapkannya gayung, maka rizkinya sebanyak gayung. Sebanyak gayung. Kalaupun dipaksakan, Luber. tumpah. Kalau rizki kita sebesar ember besar, maka rizki kita pun juga akan bermain di ember besar itu. Berarti jangan mempertanyakan rizkinya Allah, tapi tanyakan daya tampung kita mendapatkan rizki yang Allah berikan kepada kita. Sama dengan urusan keinginan. Ya. Ketika tadi temannya Mbak Mila berharap punya gaji A, gaji B, gaji C. Coba dicek. Apakah daya tampung kita memang ada di situ atau tidak? Sehingga pada akhirnya kita akan bisa mencermati semua yang terjadi dengan hati yang lebih tenang. Ahilman, Mbak Mila kalau boleh cerita sedikit ya. Tidak pernah menyangka kalau kemudian takdir Allah mengantarkan kita pada posisi hari ini gitu. Maksudnya, ya Allah izinkan saya jadi guru, jadi dosen, jadi penceramah dengan izin Allah. Dulu tidak pernah menyangka gitu bahwa jalannya akan seperti ini. Saya sejak kecil anak yatim, berangkat dalam keadaan sulit. Saya pernah bekerja di sebuah tempat yang rasanya berat untuk mendapatkan sesuatu yang
besar gitu ya dalam pandangan dunia gitu. Kayaknya berat gitu. Tapi saya mulai paham ketika teori yang tadi kita bicarakan. Bahwa rezeki Allah akan disesuaikan dengan daya tampung yang kita miliki. Maka ahilman sibuk meningkatkan daya tampung itu. Saya belajar lagi, saya S2 gitu ya. Saya sekolah, terus saya perbanyak relasi, terus saya asah potensi diri. Setuju. Ya. Terus saya mencari jalan lain yang kemudian ada potensi yang Allah titipkan kepada saya gitu. Nah, sampai di titik saya menyimpulkan bahwa takdir Allah tidak akan pernah salah sasaran. Yes. Betul. Kalaupun memang dari Allah sudah ada takdirnya seperti itu, toh juga akan datang juga ke kita. Dan saya percaya, Allah tidak akan pernah membeda-bedakan seorang hamba. Yang membuat dia berbeda apa? Tergantung usahanya. Tergantung daya tampung yang dia hadirkan dalam hidupnya. Jadi Maka sekarang gini, kalau kita lagi terjatuh, terpuruk, lagi ngerasa gelisah, ini kan waktu terbaik. Titik terendah adalah titik terindah itu. Bahwa kita bisa memperbaiki diri agar kemudian kita pantas mendapatkan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi betul kata Quran ya. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kemudian si kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri ya. Itulah yang It's Allah depend on sampaikan. us. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah keadaan satu kaum kecuali dia yang mau berubah keadaannya sendiri. Maka sekarang untuk semua keinginan, untuk semua harapan, tanam oleh kita. Maksudnya tanam, miliki, kuatkan itu. Kan kalau kata bahasa motivator sering kita dengar ya, tuliskan di depan tuliskan Terus kalau ya gitu di misalnya depan afirmasi lemari diri gitu ya. agar kamu bisa baca setiap hari. Dulu saya merasa apa sih? Gitu. Tapi itu benar loh. Tapi saya lakukan juga itu. Oh gitu. Pengen jadi jurnalis gitu. Masya Allah. Iya. Dengan izin Allah ya. Dengan izin Allah. Dengan izin Jadi Allah. Betul. jadi benar ya bahwa gini, innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Dan itu memang terinternalisasi dalam diri. Akhirnya kita akan mencoba untuk reach. Apa yang gitu. kamu baca, itu yang kamu akan hayati. Apa yang kamu lihat, itu yang akan jadi afirmasi buat kita. Makanya Jadi benar, habit. berkata yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, bersikap yang baik-baik, tunggulah kebaikan datang dalam kehidupan kita. Masya Allah, menarik sekali. Nanti saya juga ada pertanyaan. Saya harus catat dulu ya, takut lupa Ahilman. Tapi kita harus jeda dulu. Baik. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan masih akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Gapai Kemuliaan Ramadan. Ahilman, masih bicara soal banyak keinginan, mimpi, harapan. Berarti sebenarnya istilah bahwa tidak ada mimpi yang terlampau tinggi untuk dicapai itu bisa berarti benar? Bisa, bisa. Selama kita meyakini bahwa itu akan jadi kebaikan, kejar. Kita itu bukan terlalu tinggi mimpimu, tapi mungkin terlalu lemah dirimu untuk menghadirkan usaha terbaik dalam hidupmu. Makanya Allah tuh senang sekali kepada hambanya yang berusaha. Nahnu bitahyir, wallahu bitakdir. Tugas kita tuh hanya ikhtiar, Mbak Mila. Ya. Pada akhirnya Allah yang menentukan. Ini pertanyaan menarik, Mbak Mila. Kadang ini pertanyaan dari netizen ya. Kalau semua takdir sudah Allah tentukan, Catat, ya. Untuk apa kita Kita harus ikhtiar? berusaha, iya. Sering nggak bertanya begitu? Sering. Karena iya ya. Memilih apa jawabannya kalau ditanya begitu? Ntar dulu ya. Udah aja deh yang jawab ya. Ini coba ngobrol Lagi aja. puasa, oke. Jadi, Kan udah ditentuin takdirnya. Terus ngapain kita usaha? ya memang esensinya itu kita harus berusaha. Maksudnya karena kita ya kita nggak tahu, kita harus reach itu gitu. Oke. Nah ternyata jawabannya kita itu berusaha bukan semata-mata untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tapi kita ini berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah perintahkan. Oke. Jadi Allah tidak memerintahkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena hasil mah urusan Allah. Prerogatifnya Allah ya. Iya. Tapi yang Allah inginkan apa? Allah ingin lihat keringat kita. Allah ingin lihat capeknya kita.
Allah ingin lihat lelahnya kita, dan jangan pernah merasa setiap lelah tak ada nilainya. Jangan. Setiap lelahnya kita, capeknya kita, effortnya kita, ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya mungkin gak sesuai maunya kita. Tapi ingat bahwa setiap kebaikan pasti balasnya kebaikan. Okay. Makanya begini Mbak Mila. Punten ya, ini mungkin saya salah, tapi saya ingin menyampaikan begini. Punten, mohon maaf. Boleh jadi pencapaian Mbak Mila hari ini, pencapaian AA Hilman hari ini, boleh jadi bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Tapi jauh sebelum ini ada ikhtiar orang tua kita yang jauh lebih besar daripada kita. Saya percaya itu sih. Ya. Makanya saat kita berusaha sekarang, jangan merasa bahwa apa kita nggak dapat apa-apa kok, apa kita nggak dapat hasil apa-apa. Jangan. Tunggu, boleh jadi di waktu yang akan datang Allah balas dengan apa yang tak pernah kita bayangkan. Betul. Dari situlah kita meyakini Mbak Mila, tidak ada usaha yang sia-sia. Karena setiap usaha akan kembali ke Allah. Terserah Allah mau ngasih ke kita kapan. Yang jelas kita yakin bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya. Nah, ini menarik. Baru beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang kemudian mengirimkan pesan kepada saya. Sangat relate dengan bahasan kita kali ini. Dia berkata, saya sih nggak berdoa ya, karena saya yakin dengan usaha semaksimal mungkin yang saya lakukan, hasil pasti tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi ngapain kita harus, karena sudah pasti ketika kita berusaha maksimal, kita pasti bisa dapat apa yang kita mau. Nah, kadang-kadang menjawabnya kan harus butuh kehati-hatian juga. Nah, memaknai itu benar bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi ingat, kalau begitu kita jadi menuhankan usaha kita. Makanya saya sering bilang, percaya diri itu bukan karena kita yakin dengan kemampuan kita, tapi percaya diri itu karena kita yakin Allah bersama dengan kita. Nah, yang dikhawatirkan kalau kita bilang usaha tak akan mengkhianati hasil, berarti Tuhannya siapa? Usaha. Dirinya sendiri. Padahal jadi enggaknya sesuatu bukan karena usaha kita. Allah. Maka jangan sampai menuhankan usaha. Ini yang lelah, yang sering kita lupa bahwa di balik semua ini Allah. Ada sutradara yang sudah yang paling tahu mana yang terbaik. Contoh begini. Di pasar nih, Mbak Mila. Ada 2 toko. Dagangannya sama. Pasarnya sama. Tempatnya nggak jauh beda. Tapi kenapa? Ada toko yang rame, ada toko yang kurang rame. Misal, tukang ojek. Kayak misalnya ya, di pangkalan lah gitu. Ada orang tuh dari sekian banyak tukang ojek, kenapa ini orang maunya sama dia? Ya selain langganan gitu ya. Harganya mungkin. Ada faktor ini, tapi menggerakkan orang untuk, yes aku maunya dia. Iya. Dari sekian ustadz lah, penceramah gitu. Kenapa? Kenapa? Wah, Hilman sering banget ya, enggak gitu ya. Kan kita, ya kenapa harus saya? Iya, gitu. betul. Di antara banyak betul. Ini kan ada faktor X ya. Ada pekerjaan tangan tak kasat mata, nggak kelihatan gitu loh. Ya. Apa yang menggerakkan semua ini? Kita akan jawab, ini yang menggerakkan Allah. Betul. Berarti dalam mendapatkan sesuatu libatkan Allah. Kalau kita sukses nggak bikin kita sombong. Kalau kita gagal nggak bikin kita putus asa. Karena dari usaha bukan hasil tujuannya. Hasil mah Allah yang menentukan. Kita mah usaha mah Allah aja yang nanti akan berikan pahala buat kita. Karena ketika kita menggantungkan, karena kita sudah merasa sudah melakukan yang terbaik dan kita menggantungkan hasil karena usaha kita, itulah yang seringkali membuat kita lelah. Tidak sesuai ekspektasi, akhirnya kita depresi misalnya, gitu kan? Betul. Lama-lama saya udah makin pandai merangkai kata nih gara-gara Ahilman. Jadi enak ya, sisi semua. Ini Ahilman ini, virusnya nyebar. Tapi ya begitu, saya pernah ada di fase itu sebenarnya Ahilman. Ketika mungkin masih muda, semangat masih membara. Maunya A, maunya B, harus melakukan. Saya percaya ketika saya melakukan yang terbaik, saya paling menonjol, maka saya akan mendapatkan apa yang saya mau. Qadarullah-nya enggak. Gitu. Rasanya itu luar biasa, putus asa dan merasa ternyata saya itu nggak mampu ya. Hilang harapan gitu, sempat hilang harapan. Padahal kan boleh jadi
ketika Allah memberikan skenario engkau gagal, itu momentum terbaik untuk engkau kembali ke Allah. Ingat, kita nih manusia. Ya. Kita ini lemah, nggak punya daya upaya. Yang nguatin siapa? Allah. Yang menentukan takdir siapa? Allah. Makanya selama kita bergantung ke Allah, tidak ada yang sia-sia. Yang jadi salah adalah ketika kita tidak bergantung ke Allah. Dan mohon maaf ya, untuk semua pencapaian dalam hidup, jangan mengatakan ini gara-gara saya. Jangan. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Kalau kita gagal, baru kita bilang begitu. Mungkin ada yang kurang dalam diri saya. Gitu loh. Karena yang baik-baik Selalu datang semua dari Allah. Jika ada yang tidak baik, itu pasti berangkat dari diri kita. Cuman kadang kita suka kebalik. Iya. Kalau sukses gara-gara kita. Tapi kalau Kalau gagal, baru. kok Allah begitu sih? Gitu. Dan itu ada di Quran juga ya. Di Quran juga. Memang ya sudah yang paling mengerti bagaimana psikologi kita, bagaimana karakter kita ya hanya pencipta kita ya. Kalau kita nggak lari ke Allah, terus kita mau mengandalkan siapa kan? Gitu. Ma asoba min hasanatin faminallah. Wa ma asobka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik menimpamu dari Allah. Dan apa-apa yang buruk dari diri kamu sendiri. Jadi, Nah sekarang untuk semua yang belum terjadi, untuk semua keinginan yang belum tercapai, please ya, jangan suka nyalahin Allah. A tuh paling gemes kalau kemudian ketemu orang, tapi kan ini takdir Allah. Takdir Allah. Tapi waktu kalian sukses, terus lupa. nggak Anda. keluar Gitu. kalimat Iya, itu. betul. Jadi kalau kita sukses, kalau kita berhasil, Astagfirullah. ini kan usaha saya. Saya tuh bangun, waktu orang tidur kita bangun. Wah itu kan ada bahasa tuh. Seolah yang paling gitu. Orang udah tidur saya masih kerja. Jadi Iya. seakan-akan kita tuh, effort kita tuh. Padahal kita bisa usaha pun, yang mengizinkan siapa? Allah. Kita bisa bangun pun gitu ya. Allah. Ya. Coba mulai belajar berkata-kata dengan seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang sukses, ini dari Allah. Kalau ada yang kurang, mungkin ada yang salah dalam hidup saya. Nah, itu kan dalam gitu kalau kita bisa memaknai itu. Itu sih kata-kata yang indah sih. Tapi memang betul ya, untuk bisa sampai di level kedewasaan, kebijaksanaan untuk melihat sesuatu itu memang butuh ilmu. Butuh ilmu. Nggak bisa kita tiba-tiba Betul. berubah Dan mindset. ya ada yang namanya ayat. Namanya apa? Ayat. Ayat itu kan tanda-tanda dari semua yang Allah tunjukkan. Nah ayat itu ada dua. Ada ayat kauliyah. Termaktub, tertulis, tersurat dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ayat kauniyah. Tersirat dalam kehidupan. Pengalaman. Nah, jadi kalau Babila nanya, apa yang membuat kita makin dewasa? Pengalaman dalam hidup. Experience is the best teacher, kan gitu. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Itu biasanya ditempel di belakang kelas. Jadi ilmu itu adalah guru terbaik ya. bekalnya, dan pengalaman hidup akan menjadi kedewasaannya. Makanya izin ya, kita nih kadang harus ngalamin gagal, ditempa, nangis, capek. Biar itu jadi kumpulan yang menguatkan kita pada waktu yang akan datang. Wah, nah itu tuh. Nanti kita bahas ya. Nanti kita Nangis, capek. Supaya kita bisa memaknainya sebagai sesuatu yang ini tuh kita sedang menabung bahagia loh nanti kita bahas. Kita jeda dulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam tema yang sangat menarik, kendalikan keinginan dan raih ketenangan hidup. Ahilman tadi di segmen sebelumnya, Ahilman menyampaikan ya, bahwa segala tangis, sedih yang kita rasakan gitu ya, musibah-musibah dalam ujian itu sebenarnya itu adalah cara Allah supaya nanti membalasnya dengan kebahagiaan. Kita sedang menabung kebahagiaan, kalau kita bisa memaknainya dengan yang baik. Bagaimana kemudian kita bisa merefleksikannya, menginternalisasi hal tersebut dalam kehidupan kita. Iya, saya memahami kalimat ini Mbak Mila.
seseorang itu tidak akan mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Ibaratnya, Mbak Mila mungkin tahu ya, proses membuat santan yang bagus itu kan gak mudah katanya. Ya. Ternyata harus melalui tempaan-tempaan yang sangat luar biasa. Dari mulai mohon maaf, dari mulai kelapa. Yang kelapa itu katanya, kalau santannya mau bagus, jatuhnya tuh jangan truk gitu. Harus tok, Gedebuk gitu. gedebuk gitu. Makanya ketika dia, kalau kata orang Sunda mah, ditebang itu beras harus tok, dok. Jadi jadi dia bener-bener makin keras. dia keras, itu makin bagus. Oke. Setelah dia jatuhnya dengan keras, kan Ya, apa? dibelah ya. Dibelahnya, dicacag kalau kata orang Sunda mah. dicacag. Jok, jok, terbelah. Setelah itu diparut. Diparut. Gitu kan? Setelah diparut, diperes. Diperas. Setelah itu dipanasin. Ya. Setelah dipanasin, diperes lagi, disangrai ke dalam minyak yang sangat panas. Setelah itu diperes lagi, dimasukin lagi. Coba bayangin. Dibanting, dicacag, dibelah, diparut, diperes, Ampas. dipanasin, diperes lagi sampai jadi santan yang nikmat. Pertanyaannya, kita kan mau jadi apa namanya? Mau jadi santan yang baik nih. Butuh proses yang begitu sulit. Berlian, mutiara. Tahu nggak Mbak Mila gimana proses penciptaannya? Ya, Itu harus. kan katanya tidak lantas jadi. Enggak. Tapi setelah dihempas dengan ombak yang begitu besar berkali-kali, balik terus bolak-balik sampai dia Membentuk lapisan. dan menjadi berlian yang sangat mahal. Ini kan gambaran dalam hidup bahwa memang kita butuh proses dalam Ya. hidup. Dan hargailah setiap proses itu. Karena orang yang menghargai proses, dia akan lebih tahu seperti apa kepantasan yang Allah hadirkan untuk dirinya. Jadi Allah itu memantaskan dia karena proses yang dia kejar selama ini. Nah maka mohon maaf, sekarang kan lagi tren tuh generasi instan gitu ya. Ya. Jadi yang instan bukan hanya mie, Ya. tapi juga sekarang ada orang yang pengen kerjanya Serba instan, instan. serba instan. Pengen segera A, pengen segera B, padahal mohon maaf, yang instan-instan itu kan agak kurang baik biasanya. Iya. Mengandung banyak pengawet. Yang malah ini. Tapi yang menarik Kak, masih bicara soal generasi yang mungkin banyak orang sebut ya sekarang istilahnya generasi instan. Yang kadang-kadang juga mungkin kita jumpai ada fenomena orang yang banyak mau tapi ngeluhnya juga lebih banyak juga gitu. Masih satu line ya dengan bahasan kita. Jadi keinginannya banyak, tapi bukan malah itu tadi seperti Ahilman sampaikan, bukan malah kemudian menambah valuasi diri, tapi justru ngeluhnya lebih banyak. Gitu. Ini masalah. Jadi kadang kita lupa ya untuk belajar menerima apa yang Allah beri sebelum kita banyak meminta terhadap apa yang kita ingini gitu. Padahal syaratnya begini, kita tidak mungkin Allah kasih amanah yang baru sebelum kita belajar amanah dengan apa yang Allah beri saat ini. Ini kan pelajarannya buat kita semua bahwa belajarlah mensyukuri sesuatu yang kecil sebelum engkau meminta yang besar. Karena bagaimana mungkin Allah memberimu sesuatu yang besar sebelum engkau ditempa dengan yang kecil. Makanya sekarang ya mohon maaf ya, kalau kita lihat orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang hebat kita, mereka tidak lantas mendapat itu dengan mudah kayaknya. Entah berapa air mata, entah berapa lelah, entah berapa capek. Makanya mohon maaf, orang yang mendapatkannya dengan cepat, biasanya jatuhnya juga lebih cepat, lebih sakit. Kan ada juga istilah bahwa seseorang itu akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi manusia yang hebat ketika dia tumbuh dalam situasi yang sulit. Yes. Dan dia harus ngalamin tempaan-tempaan. Jadi jatuh bangkit, gagal maju. Jadi juga kan akhirnya dapat juga gitu maksudnya. Apa yang kemudian Allah berikan buat dia. Yang penting kita tuh fokus dengan apa yang kita inginkan, fokus dengan usaha yang kita hadirkan. Nah kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang merasakan
kegagalan yang bertubi-tubi nih, Iya, iya. sampai akhirnya mungkin dia merasa kok mungkin Allah nggak sayang nih sama saya gitu. Kenapa harus kegagalan demi kegagalan yang saya alami? Padahal saya merasa sudah melakukan yang terbaik. Iya, iya. Apa yang mungkin kita bisa berikan kepada mereka? Ya selama itu masih dunia, harusnya dibikin lebih santai saja. Dunia bukan tentang pencapaian. Dunia bukan tentang semua yang kamu dapat dalam proses yang namanya penghargaan. Ini kan hanya pernak-pernik aja sebenarnya kan. Disebut A, disebut B, sukses, kaya, itu kan hanya pernak-pernik aja. Jadi maksud saya, tetap kejar mimpi dunianya, tapi jika engkau tidak menemukan dan mendapatkannya, jangan membuat engkau seakan-akan terpuruk dalam hidup. Ini kan hanya jalan, jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ada orang yang mungkin jembatannya mulus. Ada orang yang jembatannya mungkin harus naik turun. Ada mungkin orang yang jembatannya tuh di bawah gitu. Tapi ya selama tujuannya adalah surga, maka kejar saja. Jadi jangan membangun istana di atas jembatan. Selalu Ahilman sampaikan. Tapi bangunlah istana setelah kita melewati jembatan itu. Jadi kalau orang yang merasa gagal, menurut saya, suksesnya seseorang ketika dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang mah baru short term lah istilahnya. Jangka pendek daripada yang disebut sukses. Jadi kalau sekarang ada orang yang dikayakan, ditinggikan urusan derajat dunianya, menurut saya belum dikatakan sukses. Sukses itu kalau semuanya sudah jadi jalan masuk ke dalam surga. Itu baru sukses yang sebenar-benarnya sukses itu. Maka seperti sekarang itu. pertanyaannya, targetnya apa? Saya sering bilang, boleh nggak kita jadi orang kaya? Boleh. Tapi jangan minta kaya begini, ya Allah, saya pengen kaya. Biar disebut orang kaya, biar dihormati. Jangan itu. Jadi kalau mau minta kaya begini, ya Allah saya tuh pengen kaya. Biar zakat saya makin banyak. Gitu. Jadi kaitkan selalu Jadi kaitkan dengan semua yang Allah sukai gitu loh. Betul. Ya Allah saya tuh pengen punya harta yang banyak. Biar bisa bangun masjid. Biar bisa bangun rumah sakit gratis gitu. Masya Allah. Jadi naikin gitu loh. Mintanya tuh bukan hanya egois kita sendiri. Dan mohon maaf ya Mbak Mila, ini bocoran ya. Cuman kita doang yang tahu, jangan bilang ke siapa-siapa Pemirsa, ya. catat ini. Jadi Masya Allah. di antara doa yang sering AA minta sama Allah gitu ya. Waktu kita dalam keadaan sedang terpuruk itu saya minta ya Allah, perbaiki hidup saya pengen memperbaiki keadaan keluarga saya. Saya pengen dulu ya, pengen bantu melunasin hutang orang tua saya gitu. Karena kan orang tua saya dulu tukang dagang di pasar gitu. Mungkin menjelang wafat tuh sempat sakit dan mungkin masih ada sangkutan gitu. Saya pengen bantuin kakak saya yang mungkin terjerat dengan hutang gitu. Saya pengen mengumrohkan mertua saya. Jadi doa-doanya itu doa-doa yang bukan buat saya gitu. Ya pasti kalau kita doain buat kita udah pasti lah ya. Tapi gimana kita melibatkan doa-doa orang-orang yang kita cintai sebagai bagian kita minta sama Allah gitu. Ya boleh jadi bukan usahamu yang hebat hari ini, tapi mungkin doamu yang kuat dan banyak orang di sekitarmu yang mendapatkan kebaikan darimu sebagai balasan dari apa yang kamu inginkan. Jadi kalau sekarang doa kita masih individu dan buat kita aja gitu kayaknya, rasanya memang kita harus upgrade sih ya. Coba gitu. Amplifying Jadi gitu. coba rayu dengan doa-doa yang melibatkan orang lain gitu. Atau kaitannya sama akhirat gitu ya. Iya, itu sama akhirat. nanti Itu akan jauh lebih kayak law of attraction ya. Iya. Jadi seolah-olah lebih deep. Allah Jadi semesta seakan-akan dukung kita gitu. Iya ya. Dicobain. Mungkin selama ini doa kita masih doa-doa yang parsial. Tapi kalau itu berlaku, insya Allah sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh berlaku buat kita semua. Berlaku. Gitu. Dan kitanya dan aja kadang gini, Allah egois itu masih. gini, sebagaimana urusan kita jadi sulit dikarenakan maksiat kita, maka urusan kita akan lancar dikarenakan ketakwaan kita. Jadi kalau kita ada bahasan mungkinkah ini karena dosa saya sehingga ujian iya. Nah, maka dibalikin kalimatnya.
Kalau kita merasa bahwa dosa itu menghambat rezeki, berarti dibalik sama kita. Sibukin dengan amal soleh, biar jadi magnet datang rezeki buat kita. Oke, jadi sebenarnya kita boleh meniatkan misalnya kita melakukan amal soleh itu sebagai bagian dari mungkin tadi ya, mungkin memancing rezeki. Iya, boleh. Terlepas dari kadang-kadang kan orang harusnya tuh niatnya ya Allah Ta'ala Iya, lah iya, iya. gitu, bukan untuk hanya urusan dunia gitu. Iya, kan gini, kayak gini. Orang beramal karena ingin masuk surga, boleh nggak? Boleh sih, kan Allah yang ini ya sebenarnya. Itu boleh. Kenapa? Karena surga pun dijanjikan oleh Allah. Ya, Makanya nanti ikhlas itu ada 3 level. Mungkin nanti kita bisa bahas. mantap. Ikhlas ada 3 3 level. level. Kita harus bedah Kita bedah. di segmen selanjutnya. Pemirsa kita harus jeda dulu. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Seperti biasa di segmen terakhir ini, Ustadz Hilman akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, pertanyaan yang sudah masuk kali ini Ustadz datang dari Mas Dani ya. Kita akan simak bersama seperti apa pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan, saya mewakili dari pedagang es teh di luar. Pertanyaannya adalah perintah jangan mendekati zina nih apa maksudnya Ustadz di Al-Quran? Kalau ngelirik-ngelirik ngarep boleh nggak gitu? Nah, mohon penjelasannya biar teman-teman saya ini nggak ngelirik-ngelirik ngarep gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dani. Ini agak-agak lucu juga ya pertanyaannya Ustadz ya. Jadi saya bacakan lagi, perintah jangan dekati zina itu di Al-Quran itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Kalau ngelirik-ngelirik ngarep gimana Ustadz? Boleh nggak? Wah Mas Dani nih, tafadhol Ustadz. Iya, di dalam Al-Quran Allah sampaikan la taqrabuz zina. Iya. Janganlah engkau mendekati zina. Maksudnya segala potensi dari perilaku kita yang akan mengarahkan kita pada perbuatan zina, kita hindari. Kita jauhi. Karena mohon maaf ya, perbuatan zina itu kan tidak datang tiba-tiba gitu. Ya, Ada prosesnya. ya, betul. Proses tidak bisa menundukkan pandangan, proses senang menggoda, proses dalam tanda kutip saling memuji, saling melontarkan gitu ya. interaksi dengan nada-nada yang membuat kita kepada jurang-jurang yang menjerumuskan. Termasuk mungkin tadi Pinggir jurang, betul. melirik-lirik Ngarep, ngarep gitu ya, itu maksudnya apa gitu ya. ngelirik-lirik, tapi ngarep dibalas lirikannya kali ya. Iya. Makanya gini, mungkin ada bahasa gini, kan kalau kita suka sama orang tuh wajar dong. Iya. Iya. Tidak ada yang salah dengan rasa cinta. Yang salah adalah cara kita mengekspresikan cinta. Yang salah cara kita. Mengekspresikan cinta. Jadi kalau ada orang yang aku senang sama dia, ya itu kan Allah yang nitipin. Allah yang ngasih, senang sama orang, suka sama orang. Tapi kadang yang sering salah kaprah adalah cara kita mengekspresikan dan mengaktualisasikan perasaan kita. Ada orang-orang yang mohon maaf sudah melakukan sesuatu yang harusnya itu baru bisa dilakukan setelah kita menikah. Iya. Tapi karena kita menabrak apa yang memang jadi norma-norma, jadi sesuatu yang tidak baik itu, ujungnya kita ngerasa bahwa udahlah, nggak apa-apa gitu. Udahlah, nggak apa-apa. Ya kan gitu tuh, mulai pelan-pelan. Ternyata pada akhirnya terjerumus. Makanya ini rumus. Siapa yang sering menyepelekan dosa kecil, Iya, dia akan lebih mudah terjerumus pada dosa yang besar. Karena dia menyepelekan dosa yang kecil itu. So, poinnya adalah jangan mendekati zina, tutup semua peluang-peluang yang akan berpotensi mengantarkan kita berbuat zina. Ya, kadang-kadang kalau di media sosial tuh kan suka, aduh susah banget ya. Iya. Tapi dibalik lagi gitu kadang-kadang makin dikulik gitu. Iya, Gimana makanya kan ya, sekarang ada istilah begini katanya ya. Iya, seseorang tuh udah bisa kelihatan hisapnya dari sosmednya. Aduh, takut Tergantung nanti algoritmanya kayak gimana ya. explore-nya udah Iya. kelihatan kan. Dengan algoritmanya. Jadi sekarang kalau kita Iya, mau takut.
Kira-kira hisab saya nanti gimana? Coba deh lihat ya. Lihat, explore, kamu lihat apa selama ini? FYP-nya kayak gimana gitu ya. Tapi itu it could be true ya. Iya, dan itu jadi pelajaran buat kita gitu. Ini baru dunia Aduh, yang sudah yang ditunjukkan banyak begitu. kita tutupi seolah-olah. Tapi dengan algoritma sosmed malah dibuka kan? Iya. Itu baru yang kebuka sosmed yang terbatas. Gimana pengawasan Allah, penglihatan Allah, gimana dengan maksiat kita dalam sendiri, maksiat kita dalam kesendirian, orang nggak tahu segala macam. Mohon maaf, CCTV-nya Allah tuh lebih luas daripada explore sosial media kita. Kita kembali lagi pada bahasan tadi sebelum sempat terjawab Ustadz, ada 3 level ikhlas yang Iya. sebenarnya kita perlu tanamkan dalam diri. Tafadhol Ustadz. Iya kan, dalam beramal itu yang paling penting ikhlasnya. Ikhlas itu artinya menyerahkan dan membersihkan hati bahwa semua yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Tadi AA sampaikan bahwa ikhlas ada 3 level. Ya. 1, ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Pengen dapat surganya, pengen dapat pahalanya, itu boleh Babila. Karena pahala dan surga itu yang disiapkan juga oleh Allah. Ada yang kedua, seseorang beramal karena takut dengan siksanya Allah. Takut dengan nerakanya Allah. Itu juga ikhlas. Kenapa? Karena neraka, siksa itu juga dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berbuat dosa. Nah, ada yang ketiga, ini level yang paling tinggi. Paling tinggi. Ketika seseorang beramal bukan lagi karena surganya, bukan lagi karena takut api nerakanya, tapi dia beramal karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mikirnya tuh, selama ini perintah Allah aku lakukan. Ya. Selama ini larangan Allah aku tinggalkan. Aku tinggalkan. Nggak tahu Bamila, pemirsa udah masuk level ikhlas yang mana Waduh, gitu. waduh. Tapi sebenarnya level ikhlas ini juga harus berjenjang ya, Ayah. Harus ya belajar. Belajar terus. kan terus. Saya menyampaikan ini biar kita tuh nggak bilang bahwa beramal tuh karena Allah. Harus karena Allah misalnya. Iya bener karena Allah, tapi memaknai karena Allah tuh gimana? Makanya saya jelasin. Memaknai karena Allah itu, 1, kita ingat surga itu juga karena Allah. Kita takut api neraka juga itu karena Allah. Ya bahkan yang paling tinggi kita nggak mikir surga nerakanya, tapi kita mikir Allahnya itu juga karena Allah. Nah pesannya untuk semua keinginan, semua hajat, semua harapan, gantungkan sama Allah. Jadi agar kita tuh tahu tracknya mau dibawa kemana gitu. Kalau kita berusaha hanya sekedar mengejar apa yang kita mau, ya tadi yang kita khawatirkan, kalau berhasil sombong, kalau gagal putus asa. Tapi kalau kita mengejar sesuatu melibatkan Allah, kita akan jauh lebih tenang gitu. Dapat alhamdulillah, belum dapat nggak ada masalah. Karena kita tahu bahwa setiap lelah pasti membawakan kebaikan. Makanya saya sering bilang gini, sukses itu pertemuan antara bismillah dan alhamdulillah. Sukses itu pertemuan antara bismillah dan alhamdulillah. Okay. Saya masuk S1, bismillah. Lulus S1, alhamdulillah. Oke. Nggak sampai di situ, bismillah lagi, S2. Kemudian dapat S2, alhamdulillah. Nggak sampai di situ, bismillah lagi, masuk S3. Dapat doktor, alhamdulillah. Nggak sampai di situ, bismillah lagi, kejar guru besar. Terus, jadi sukses itu bertemunya bismillah dan alhamdulillah. Kenapa? Dua-duanya ada Allahnya. Memulai karena Allah, dapat pun karena Allah. Wah, cakep tuh. Allah, luar biasa. Jangan-jangan selama ini kita ngejar keinginan nggak pakai bismillah, pas udah dapat juga lupa alhamdulillah. Ujungnya tidak bertemu bismillah dan alhamdulillah. Mau mulai jumawa artinya harus dapat tanpa melibatkan Allah, udah dapat lupa sama Allah. Aduh. Berarti nggak sukses. Gitu maksud saya. Jadi punya keinginan boleh, punya harapan boleh, tapi gantungkan semuanya kepada Allah. Dan bagaimana Ahilman kalau misalnya kita adalah orang yang terlalu mengejar segala keinginan itu. Jadi haus
sudah punya, kita mau A, kita dapat A, tapi maunya B lagi gitu. Jadi seolah-olah tidak pernah puas dan selalu haus Ya. dengan ya mungkin itu harta, mungkin Iya. itu dengan jabatan gitu. Seolah-olah kita nggak punya remnya, seolah Iya. kita nggak punya tombol berhenti. Iya. Iya, kembali kepada poin yang tadi. Punya keinginan, punya harapan itu diperbolehkan. Selama bukan tamannya, selama bukan angan-angan. Oke. Jadi udah dapat pencapaian yang satu, dapat dia kejar lagi, silakan, silakan, terus, terus. Karena Allah suka dengan yang namanya itqan namanya. Oh, itqan. Ada istilah namanya itqan. Jadi itqan itu keadaan yang better than before. Jadi dia tuh hidupnya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau kinerja tambah baik. Kalau usaha tambah baik. Terus makin effortnya besar, makin effortnya baik, Allah suka. Tapi ingat, pada akhirnya kita harus mengontrol diri kita agar kemudian semua yang kita ingin itu bukan jadi nafsu, tapi jadi amal soleh yang kita hadirkan. Makanya kalau kita ngejar sesuatu tuh harus tahu dulu roots of activity-nya apa, akar kita beramalnya apa. Pengen apa sih kita ini gitu. Kalau kemudian dilandasi dengan nafsu karena jadinya itu apa ya, kalau kata orang Jawa gitu istilahnya tuh kemerungsung maunya Iya. itu gitu. Nah, ini Impact-nya apa? Ini berbahaya. Berbahayanya adalah kalau nafsu yang dikedepankan, lupa Allah yang dihadirkan di hati. Ujungnya ada sombong kalau dapat, ujungnya ada ujub kalau dia dapat, ujungnya ada takabur kalau dia dapat gitu. Nah, kalau nggak dapat, nanti dia insecure, rendah diri, jatuh, gelisah, kecewa dan seterusnya. Jadi maksud saya, kejar saja keinginan itu sampai engkau mendapatkannya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat tidak ada masalah. tidak ada masalah. Selama prosesnya bersama Allah. Allah, ya betul, Masya Allah. Makanya sekarang saya selalu bilang bahwa kita harus kejar terus sampai kita dapat apa yang kita inginkan. Tapi ingat, libatkan Allah. Maka doanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kekuatannya. Sebuah closing yang super Masya dari Allah. Ahilman. Masya Allah. Ahilman, terima kasih atas ilmunya hari ini. Banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga demikian. Pemirsa, demikian kajian Gapai Kemuliaan Ramadan kali ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, membawa ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh.